Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan tentunya kepada kita semua ya. Kita masih diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari tentunya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, yaitu salah satunya adalah nikmat kesehatan. Nah, ketika kita sehat, biasanya kita melupakan rasa sakit. Ketika sakit baru kita bersyukur, baru merasakan betapa pentingnya nikmat kesehatan itu. Dan yang kedua kata Nabi yang selalu dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesempatan atau nikmat kelapangan waktu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak sekolah dan para tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah ini. Dan tentunya yang kami banggakan para ananda siswa dan siswi Muhammadiyah. Baik, dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentunya dalam rangka penyambutan Ramadan ataupun dalam bentuk rasa gembira untuk memakmurkan ataupun mengisi kegiatan Ramadan ini dengan hal-hal positif tentunya ya. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait keutamaan sholat berjamaah ya. Sholat jamaah ini tentunya sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita. Yang namanya seorang muslim yang sudah balik, ini satu kewajiban kita untuk melaksanakan sholat, karena sholat ini kata Nabi adalah tiang agama ya, as-sholatu imaduddin ya. Dalam hal ini kita akan membahas sholat jamaah ini. Nah, bagaimanakah posisi sholat jamaah ini dalam kehidupan kita? Apabila kita melihat kepada zaman Nabi ataupun kita membaca hadis-hadis Nabi ya, Nabi sangat memerintahkan kepada sahabat agar selalu melaksanakan sholat jamaah ini di dalam 5 waktu ya. Apabila kita melihat hadis Nabi itu pernah memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar yang senantiasa Nabi ingin menyuruh ataupun ingin membakar para rumah-rumah orang yang tidak sholat jamaah. Ini sebuah ultimatum ya kepada kita semua, betapa pentingnya untuk menjaga melaksanakan sholat jamaah ini. Maka dari hadis ini para ulama terutama al-imam al-mazahib al-arba'ah seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali ini berdasarkan hadis ini, ultimatum dari hadis Nabi ini, para sahabat para ulama tadi berbeda pendapat terkait hukum sholat jamaah ini. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa hukum sholat jamaah ini adalah fardu kifayah, jadi harus dilaksanakan setidaknya oleh sebahagian kaum muslimin di dalam suatu kampung ya. Nah, kemudian menurut Imam Hanafi hukumnya wajib ya. Kemudian Imam Hambali mengatakan bahwa hukum sholat jamaah ini sangat penting, hukumnya fardu ain ya. Jadi kita diwajibkan setiap muslim, setiap orang untuk melaksanakan sholat jamaah 5 waktu ya. Baik ya. Berdasarkan hadis ini sangat penting ya untuk kita pahami
posisi sholat jamaah itu dalam kehidupan kita sangat penting. Kita harus menjadikan sholat jamaah ini sebagai rutinitas ya, sebagai ibadah yang terus-menerus kita laksanakan. Baik, dalam hal ini kita akan menyampaikan beberapa poin apa itu keutamaan sholat jamaah. Tentunya ini sangat banyak apabila kita melihat hadis-hadis Nabi ataupun perkataan ulama akan keutamaan sholat jamaah ini. Namun dalam hal ini kita akan mengupas sedikit, setidaknya ada 5 pokok ya keutamaan sholat jamaah ini. Yang pertama, sholat jamaah ini kata Nabi, pahalanya itu, ibarat pahalanya itu kata Nabi sangat berbeda dengan sholat dengan keadaan sendiri ya, munfarid ya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan atau kama qala ya. Yaitu sholat jamaah itu lebih banyak, lebih besar pahalanya 27 derajat ya dibandingkan kita sholat dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sholat munfarid. Nah, ini sebagai motivasi tentunya kepada kita semua agar senantiasa menjaga sholat jamaah ini. Di sini disampaikan oleh Nabi angka 27 itu bukan berarti 27 ya. Ini kalau kita melihat hadis-hadis Nabi yang lain, ini bentuk takdir ya kata ulama. Nah, artinya ini bentuk pelipat gandaan. Nah, bisa lebih dari 27. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat jamaah ini tentunya kata Nabi, orang yang sholat jamaah itu akan terhindar dari tipu daya setan ya. Jadi dengan sholat jamaah mungkin dari sisi keimanan dan kekokohan pribadi kita akan terjaga dengan sholat jamaah ini. Hal ini disebutkan oleh Nabi juga, yang arti hadis tersebut kira-kira mengatakan tidak ada 3 orang di satu kampung atau lembah yang tidak sholat jamaah kecuali setan telah menguasai diri mereka. Maka oleh karena itu kata Nabi, sholat jamaah lah kalian, kira-kira ini sebagai bentuk pentingnya untuk menjaga sholat jamaah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat jamaah, dengan sholat kita akan terhindar dari sikap-sikap negatif ya, perbuatan keji dan mungkar ya. Ini jelas ya, kita selalu hafal ayatnya di dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghindari kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sangat memberikan semangat kepada kita agar senantiasa menjaga salat jamaah ya. Kemudian yang keempat, sholat jamaah ini tentunya akan menjadi pelebur dosa untuk kita semua ya. Tentunya sholat itu di samping ibadah juga memberikan menghantarkan kita untuk menjadi hamba yang suci lagi. Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan melaksanakan sholat jamaah tentunya. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini, tentunya ini sangat banyak ya keutamaan sholat jamaah ini, namun dalam hal ini kita sedikitnya menjelaskan 5 poin ya. Yaitu tadi yang pertama, sholat jamaah ini dilipat gandakan pahalanya dibanding sholat sendiri. Kemudian yang kedua tadi akan menjadi penjaga ya, benteng dari godaan setan. Kemudian yang ketiga, dengan sholat jamaah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, dengan sholat jamaah insya Allah kita akan diampuni tentunya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, keutamaan sholat jamaah ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi bahwa orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid, nanti Allah berikan mendapat naungan di hari kiamat ya. Jadi orang-orang yang senantiasa selalu menjaga sholat jamaah akan mendapat naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan
kecuali naungan dari Allah ya. Salah satunya ini, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, kata Nabi ya. Laki-laki atau seseorang yang hatinya selalu bergantung ataupun berdiam di masjid melaksanakan ibadah. Nah, ini setidaknya ada 5 poin ini yang kita harus perhatikan para ananda semua. Mudah-mudahan ada motivasi dan kita selalu menjaga sholat jamaah ini dalam keseharian kita ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hal manfaat dan tentunya menjadi ilmu dan kebiasaan untuk kita senantiasa menjaga sholat jamaah dalam kehidupan kita. Allahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.